Cek, cek. Selamat bergabung teman-teman di opening program ceremony of Cerebrum Bootcamp di semester ganjil ya. Sekarang semester 1 buat teman-teman yang di kelas 12 dan ini adalah bootcamp part 2 dari Cerebrum Bootcamp yang kita sudah diformulasikan juga. Ya, untuk agenda kali ini ada pembukaan dari saya dan nanti juga ada pemaparan materi dari pemateri pertama kita untuk sekaligus menjelaskan bagaimana sih program bootcamp ini berjalan, seperti tujuannya dan juga outputnya, apa yang kita harapkan mengenai program program ini yang bisa kalian achieve dengan mengikuti program bootcamp ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zain. Ya, you can call me Minzy as I introduce you to the group. But ya, some people call me Minbu. Minbu apa sih? Minbu bisa jadi banyak singkatan ya. Minbu itu bisa jadi admin bootcamp atau Minbu itu atau admin bu apa lagi ya? Husbu misalkan atau misalkan admin Wibu boleh. Dan lebih tepatnya itu Minbu itu adalah admin Babu ya. Saya adalah babunya Mince. So whatever, you can call me anything you want, Minzi or Minbu, anything. Okay? Sambil menunggu teman-teman yang belum pada hadir, mungkin sambil menunggu juga bagi teman-teman yang masih melaksanakan ibadah sholat Isya, eh kita absen dulu nih. Baru ada 33 orang, 34 orang. Yang mau di absen ketik satu. Satu. Ketik satu bukan satu dua tiga empat. Wah, udah banyak ya. Thanks for the response. Maybe you know me, some of you knows me. Kayaknya sebagian dari kalian tahu saya. Pada tahu saya gak? Ya siapa coba? Kakak admin. Ya, mungkin beberapa dari kalian pernah mengikuti kelas saya di kelas bahasa Inggris. Ada yang pernah ikut? Ya, ya yang belum pernah ikut nanti kita akan ada juga. Kita akan dijelaskan nanti pemaparan materi. Itu ada materi apa aja yang ada di bootcamp ini, tujuan kita dan harapan kita. Nah, by the way, program Cerebrum Bootcamp ini merupakan salah satu cita-cita kita ya Mince dan juga Minbu. Nah, yang saya harapkan, yang saya harapkan sebagai pengurus di Cerebrum Bootcamp ini, buat teman-teman yang gap year, buat teman-teman SMA, itu bisa memanfaatkan waktunya dengan semaksimal mungkin ya. Karena yang saya alami dulu waktu waktu kelas 12 SMA itu terlebih saya di pesantren itu merasakan kasta tertinggi di lingkungan sekolah kayak feel free I can do anything gitu tah. Padahal ya terlena dengan kebebasan itu dengan malas-malasan belajar hasilnya kan dan lain sebagainya, ikutan banyak main atau mungkin teman-teman sekarang banyak-banyaknya konser, banyak yang ikut konser, kalau sekarang banyak mabar, banyak ke push rank dan lain sebagainya. Ya, something that I regret, banyak stres ada, banyak stres gak apa-apa. Tutor saya dulu, guru saya dulu itu berkata, gak apa-apa pusing. Ketika kamu pusing berarti tandanya kamu itu berpikir. Ya, itu adalah proses.
di mana kamu itu mencerna sesuatu yang baru dan ya itu akan membuat kamu jadi berkembang. Ya. So that's fine. It's fine to be dizzy a little bit, pusing dikit gak ngaruh lah ya. Kalian gak bakal mati karena pusing kok. Makanya jangan nyerah ya. Tetap makan, tetap jaga kesehatan, ditambah cuaca yang sedang seperti ini keadaannya. Kita harus selalu extra fit demi cita-cita yang ingin kita gapai ya. Nah, back to the topic. Tadi program Cerebrum Bootcamp ini adalah program yang kita coba formulasikan agar teman-teman itu mempunyai bekal, sebelum teman-teman ke dunia kampus, sebelum teman-teman melanjutkan kehidupan pasca sekolah di SMA. People say that life is hard. Yeah, that's the fact. Fakta itu fakta ya. Makanya yang kita alami, oh kenapa nih banyak perasaan, kenapa nih dari dulu saya gak belajar ini, kenapa dari dulu saya gak fokus belajar ini, kenapa dari dulu saya gak belajar bla 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 bla, yang akhirnya menjadi penyesalan kita dan kita ingin memformulasikan itu di bootcamp ini ya. Kita ingin mengajak kalian dan ingin membantu kalian agar bisa belajar dengan seefektif mungkin dan belajar the yang urgen ya yang paling urgen gitu yang paling penting ya the most important uh, skills or the materials that you have to learn yang harus kalian pahami harus kalian pelajari dah minimalnya kalian bisa deh kayak gini gini itu tuh bisa jadi bekal kalian ya bukan hanya secara intelektual tetapi juga emosional dan juga dari bidang-bidang lainnya seperti soft skill dan hard skill dan itu tentunya sangat dibutuhkan oleh kita semua ya. Nah, dan kita coba memformulasikan itu di Cerebrum Bootcamp ini. Ya, udah pada masuk? Oke. Supaya kita mengefektifkan waktu juga, kita sambut our headmaster of Cerebrum Bootcamp 2023 Part 2. Please welcome Kiai Haji LC MAG Mince, the Honorable Mince. Falaihi falyatafadol maskuro. Waduh, ya terima kasih Minbu atau Minzi. Green carpet ya boleh. Ya, selamat datang teman-teman di Cerebrum Bootcamp. Bergema ya. Selamat datang. Cek. Oke. Ini kayak mic masjid. Oke. Selamat datang di Cerebrum Bootcamp ke season 2. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikutan nggak di Cerebrum Bootcamp pertama? Ada nggak di sini? Ada ya? Oke. Ini konsep bakal berbeda dengan yang tahun kemarin. Dan teman-teman di sini yang pertama kali hadir, welcome. Mungkin teman-teman yang Cerebrum yang dulu pasti tahu dengan mekanismenya, dengan tata caranya, ataupun dengan cara cara belajarnya ya. Mungkin kurang efektif dan kurang maksimal lah intinya buat kalian. Karena kita masih mempelajari program ini. Mungkin di luar sana banyak program-program seperti ini. Contohnya mungkin bisa di Alternativa ataupun di bootcampnya by Zenius mungkin itu sama seperti itu. Nah, kita bakal mengkonsepkan hampir menyerupai seperti itu. Mungkin teman-teman di sini yang sudah pernah mengikuti Alternativa ataupun bootcamp ataupun yang dari Zenius ataupun Ruang Guru ataupun Pamify ataupun Eduka ataupun dari GO pun kita akan memformulasikan bukan sama sih. Lebih tepatnya kalian tidak usah membayar lagi
yang mahal, tetapi kalian bisa cuman membeli paket Cerebrum aja. Maksudnya kalian kan sudah beli paket Cerebrum nih yang by Bootcamp ataupun yang dimanapun, mau yang 2 bulan ataupun yang mau yang sebulan, 6 bulan ataupun yang setahun, itu bakal dapat semua. Tapi saran saya teman-teman, mending mengambil paket program yang setahun karena Cerebrum Bootcamp ini ada 2 semester, yaitu ganjil dan genap. Jadi dimulai dari sekarang nanti kita akan graduate di akhir menuju SNBT. Syukur-syukur teman-teman yang anak SMA yang kelas 12 ini bisa lolos di SNBP gitu ya. Ya saya doakan semoga teman-teman yang anak kelas 12 di sini bisa lolos di SNBP secara langsung. Jadi nggak usah mengikuti SNBT gitu ya. Oke, kita mulai saja. Tadi introduce sudah lama banget. Perkenalkan, nama saya Safwan Hilmi atau bisa dipanggil Kak Hilmi ataupun bisa dipanggil Mince. Bebas gimana teman-teman. Saya di sini sebagai pengurus besar atau penanggung jawab ataupun dari pemilik program ini. Amin dong kelas 13 juga doa ini ya, kelas 13 lolos SNBT maksudnya ya. Ya, di orientasi kali ini ataupun di program kali ini saya akan memaparkan beberapa dulu keluhan teman-teman antara lain yang ada di bootcamp yang kemarin ya. Ya, jadi sebelum ke program yang saya akan memberikan ke teman-teman, ini ada beberapa ya banyak banget. Astaga, wait. Banyak banget keluhan kemarin. Mungkin di sini ada yang premium juga ya. Saya tadi eh yang saya apa sih ngupload ke grup premium juga. Oke, ini ada list ya, beberapa keluhan untuk Cerebrum Bootcamp, yaitu pertama pengerjaan KB 1 dan 2 itu bertabrakan dengan jam sekolah. Terus apa itu Cerebrum Bootcamp, KB dan program Cerebrum yang lainnya. Terus kasih TO pas weekend aja. Terus apakah ada izin setiap harinya yang masih sekolah banyak tugas dan kerja kelompok, kebijakan sekolah yang tidak boleh bawa HP, biasanya itu sampai jam 3 ya, atau pulang sekolah. Untuk gap atau semi gap di luar materi SMB itu wajib atau enggak. Terus kalau kurang efektif misalkan ada halangan, apakah bisa dikeluarkan atau tidak. Dan rata-rata kebanyakan apakah ini apa kita dikeluarkan batas untuk keluar bootcamp tuh atau dikeluarkan sama bootcamp tuh dari KKM-nya atau keaktifannya. Oke. Kita akan bahas semuanya ini. Jadi kita akan mulai dari programnya dulu. Yang pertama, ya ini mencakup semuanya ya pasti ya. Nah, kita langsung mulai ke apa itu Bootcamp Cerebrum. Nah, Bootcamp Cerebrum itu adalah program ambis belajar yang dikelola oleh Cerebrum untuk tujuannya untuk menuju PTN yang teman-teman inginkan atau yang kalian impikan. Kami bimbing, kami bina dan kami pandu sampai bisa dari nol sampai sampai mahir ya, sampai bisa. Jadi intinya kita bakal face to face, bakal teman-teman bakal ada namanya tektokan sama kita tentang problematika teman-teman dalam belajar ataupun dalam pembahasannya. Insya Allah mungkin kita bakal menambahkan juga fitur ya, misalkan contoh kalian bisa nanya ke tutor ataupun yang lain-lainnya. Tidak perlu membayar hal-hal lagi gitu ya. Nah, terus kegiatan KB itu adalah kegiatan belajar, tetapi nanti kita akan ubah namanya menjadi tugas ya. Terus ada program Cerebrum yang lainnya. Nah, jadi sebenarnya Cerebrum Bootcamp ini adalah uh, pemi beda ya. Jadi ada premium Cerebrum, ada Cerebrum Bootcamp. Nah, teman-teman yang memiliki premium Cerebrum belum tentu belum tentu bisa memiliki fasilitas yang ada di Cerebrum Bootcamp. Tapi teman-teman yang anak premium bisa daftar ke Cerebrum Bootcamp karena persyaratan Cerebrum Bootcamp ini premium Cerebrum dulu. Jadi ini adalah tambahan atau bonus-bonus plus-plus kalau kalian ikutan Cerebrum Bootcamp. Nah, tentunya kan ini gratis ya. Jadi teman-teman gunakanlah semaksimal mungkin. Nah, karena atas dasar gratis ini, saya atau kami di Cerebrum Bootcamp ini pengen teman-teman serius dalam menjalankan programnya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman tidak serius dengan program ini ataupun kalian hanya ingin main-main saja, mending langsung keluar saja ataupun ikut ya udah kalian hanya sebagai premium Cerebrum biasanya aja.
Tapi karena Cerebrum Bootcamp ini bakal mengedepankan teman-teman yang emang pengen serius aja dan pengen bener-bener yang pengen belajar dan pengen diatur sama kami, gitu ya. Nah, oke kita langsung saja masalah ke programnya aja. Oke, ini kita bakal kita pinggirin dulu. Nah, programnya itu kita mulai dari jadwal ya teman-teman ya. Nah, wait dulu. Nah, sebenarnya program jadwal itu ada dibagi ya. Jadi nggak bukan dibagi. Bakal namanya berbeda. Jadi aduh, aduh, aduh. Bakal berbeda dengan anak teman-teman yang SNBT ataupun gap year. Aduh ini jelek ya. Ya udah deh. Hapus aja deh. Hapus. Hapus. Oke, saya langsung ganti slide aja deh. Ganti sheet. Mana ya slide sheetnya ya? Oh, sorry. Nah, oke. Kelihatan sheetnya apa tuh spreadsheetnya? Kelihatan ya? Oke, saya akan menjelaskan tentang Cerebrum Bootcamp. Jadi nanti di Cerebrum Bootcamp kalian akan memiliki tugas dan memiliki nanti ada namanya sedikit materi. Nah, nanti materinya juga kita akan siapkan melalui Google Classroom ya. Ya seperti biasa, nanti untuk jadwal bakal sudah terstruktur dan teman-teman bakal ini udah sesuai banget dan sudah memakai formula yang tepat buat teman-teman. Nah, jadi untuk anak kelas 12 itu sama GPR itu ada berbeda untuk dari segi isi konten. Tapi bagi teman-teman kelas 12 itu bisa ikutan kok ke konten GPR ya. Kalau kuat ya. Jadi untuk kelas 12 dulu. Nah, kelas 12 itu ada samanya di bagian sektor SNBT-nya. Jadi untuk dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi kita bakal Senin sampai Sabtu itu bakal ada namanya program. Jadi nggak ada namanya kosong waktu ya. Jadi teman-teman di situ bakal nggak ada namanya kosong waktu ataupun nggak ada namanya istirahat-istirahat, cuman ada di hari Minggu aja. Nah, untuk dimulai dari hari Senin ya. Jadi dari Senin di minggu pertama itu ada kalian bakal mengerjakan latihan soal ataupun tugas yaitu PM, PK, PU. Terus Selasa ada PM, PK, PU. Jadi ini adalah introduction dulu. Terus kalian pemahami ya, lebih paham. Terus nanti di hari Rabu ada Inggris sama TOEFL. Terus nanti di hari Rabu kita ada tryout untuk apa? Untuk mengecek teman-teman apa tuh dari sini. Jadi kalian setiap minggu tuh ada 2 kali tryout gitu. Ya, di hari Rabu dan hari Sabtu itu. Nah, untuk di gap year juga sama sama banget. Jadi nggak ada perbedaan. Mungkin nanti di sini bedanya mungkin ada kalau di anak kelas 12 itu evaluasinya di minggu kedua ya. Tapi kalau misalkan untuk di gap year itu bakal ada evaluasi tiap saat di minggu satu atau minggu kedua ya. Nah, untuk kelas 12 di minggu kedua dan keempat itu berbeda. Jadi ada anak saintek dan anak sosum. Di sini kita nanti bakal memberikan latihan soal sesuai dengan rumpunnya ya, karena kan di sini kebanyakan kurtilas. Jadi masih mengikuti ajaran kurtilas, kecuali kalau ada yang merdeka mungkin masih sebenarnya masih sama aja ya. Cuma nambah aja lebih ke merdeka tuh lebih ke literasi kebanyakan. Nah, untuk kelas 12 itu ada di hari sejarah, ada geografi, ekonomi, sosiologi, Selasa sampai hari Kamis, terus nanti ada ujian. Jadi ntar ada ujian di setiap minggunya, dan di hari Jumat itu ada evaluasi. Nah, untuk di hari Kamis, di Saintek juga sama, fisika dan sebagainya. Nanti kita akan berikan ya teman-teman untuk jadwalnya. Nah, nanti di hari Sabtu ini ada namanya ekstrakurikuler atau ekstra tambahan itu ada namanya materi problem solving ataupun yang lain-lainnya ya. Untuk anak kelas 12. Jadi pasti ada problem solving. Nah, sekarang untuk yang gap year ya. Untuk yang gap year, teman-teman bakal sama untuk di minggu 1 dan 3 dan tapi untuk minggu kedua dan 4 itu ada perbedaan, yaitu teman-teman akan diajarkan dari ada namanya pelajaran ekstra yaitu dari soft skill
dan hard skill. Jadi teman-teman anak GPR gak akan ada namanya kekosongan waktu karena kan anak GPR ini kan banyak kosong waktunya mungkin kecuali yang kerja ya. Kalau misalnya yang nggak kerja ini cocok banget. Jadi nanti di setiap harinya di Senin sampai Jumat Sabtu di minggu kedua dan keempat itu ada namanya tugas dan materi, yaitu materinya langsung jadi nggak ada live class, mungkin live classnya live materi ini mungkin di hari Sabtu ataupun hari Jumat ya adanya. Nah, untuk tambahannya itu kita ada namanya materi dari hard skill itu kita akan mempelajari Office dari dasar maupun Office Word, Excel, PPT. Nanti ini sangat butuh banget untuk di perkuliahan ataupun nanti teman-teman mungkin mau kerja gitu bisa. Terus ada namanya soft skill dari soft skill kesenian. Oh ya, anak kelas 12 juga dapat ya. Tapi di minggu keempat aja ya. Terus ada kesenian, terus ada storytelling. Storytelling ini nanti teman-teman menceritakan pokoknya intinya kalian bakal menceritakan bakal bagaimana caranya menceritakan lah ya. Nah, nanti ada cara membuat PPT yang baik dan benar ataupun yang lain-lain. Terus ada hard skill-nya ada content creator, jadi content creation maksudnya. Jadi teman-teman bakal dipandu akan diajarkan tentang membuat konten maupun itu mau konten grafis atau konten video. Ini bekal untuk teman-teman di luar sana ataupun bisa jadi bakal untuk mencari skill terbaru. Ya, nanti kita bakal bakal kupas kalian skill-skill kalian yang tadinya nggak punya skill menjadi punya skill karena ini gitu dan kalian tidak perlu membayar lagi. Terus nanti kalian juga diajarkan tentang leadership ataupun problem solving. Jadi kalian akan dikuatkan dari kalian jadi punya apa ya? Punya bekal lah untuk nanti saat kuliah nanti ataupun nanti di dunia luar nanti gitu. Jadi semoga jadwal ini bisa terjalankan dengan lancar karena program ini berjalan karena atas dasar pesertanya juga. Kalau misalnya pesertanya lancar, pesertanya gak ngapa-ngapain ataupun gak aneh-aneh, ini bisa lancar semuanya. Dan untuk jadwal live class juga bakal berubah. Yang tadinya mungkin kebanyakan asal nggak pas yang nggak match antara antara pelajaran SNBT dan SNBP. Jadi sekarang lebih banyak SNBT ketimbang SNBP-nya. SNBP-nya mungkin di hari Kamis aja. Itu juga di selang-seling. Nah, untuk yang anak gap year atau semi gap itu untuk di hari Kamisnya ada live class, tetapi mengisi live class ini tentang hard skill ataupun soft skill. Jadi nanti kalian bisa nggak jadi punya waktu ya punya apa ya jadi nggak kosong hari Kamis gitu loh jadi kalian bisa bakal dapat pembelajaran hard skill ataupun soft skill dari Cerebrum Bootcamp gitu. Dan untuk tugasnya tuh sebenarnya kan kita ulang lagi untuk tugas sebenarnya kayaknya nggak ada problem ya tapi kita akan menambahkan waktunya aja sih teman-teman karena bagi kita tugas yang kita sudah formulasikan itu udah cocok, udah pas banget gitu ya. Ya, karena kan teman-teman banyak ngeluh, aku sekolah, aku gini, aku gitu. Nah, sebenarnya ini tugas yang tadinya kegiatan belajar ya. Jadi sekarang namanya tugas. Nah, sebenarnya kalau tugas satu dan dua, sebenarnya kalau tugas satu, kalian kan hanya perlu mengerjakan latihan soal aja. Nah, latihan soal itu bisa dikerjakan hanya 10 menit atau 15 menit saja. Jadi teman-teman emang kita tekankan untuk bisa belajar pagi. Kalian harus bisa bangun subuh. Kalian harus bisa bangun di dini hari, di pagi-pagi banget, di jam 3 ataupun jam 4. Nah, jadi untuk dibiasakan bisa bangun pagi. Nah, sekalian bangun, kalian latihan soal di tugas pertama gitu. Dan untuk kedepannya ataupun nggak tahu ya yang sekarang diatur kedepannya kalian kalau misalkan sudah lebih dari tenggat dari tanggal jam 12 kalian kalau nggak ngerjain kalian tidak akan bisa mengupload lagi gitu. Dan untuk absensi itu ada di tugas satu. Jadi untuk izin sekarang tidak ada namanya izin tapi kalian dihitung dari
tugas pertama. Kalau misalkan teman-teman di sini tugas pertama ada absensi. Kalau misalkan kalian hadir, kalian bisa dianggap hadir itu nanti di tugas 1 ya. Dan Kak, bagaimana nih kalau misalkan aku ada namanya kegiatan ataupun apa-apa, kita kita akan lihat progres dari nilai ataupun dari tugas kalian. Jikalau dalam waktu 2 minggu ataupun dalam waktu 14 hari kalian tidak aktif, kami akan memberikan peringatan pertama. Ataupun kita akan ngasih apa tuh, kita akan cari kalian. Kita bakal cari kalian yang nggak aktif dan kita tanya apakah kamu ada sesuatu ataupun kenapa-napa. Ataupun teman-teman bisa langsung aja minta tolong, minta izin apa tuh, langsung bilang aja ke Minzen apa tuh Minbu untuk kalau misalnya kalian punya kegiatan misalkan PAS atau apa tuh PTS ya, misalkan kalian langsung izin aja ke Minbu bahwasanya saya nggak akan aktif di minggu ini gitu. Karena alasan ini, nanti mungkin bakal ada formnya ya. Tetap jadi formnya nggak akan tiap hari, tapi bakal kalian harus minta ke Minbunya gitu. Nah, untuk tugasnya ini udah sangat enak. Jadi kalian harus wajib ngerjakan di jam segini. Untuk tugas 2 saya akan toleransi. Mulainya kalian kan keluar kan pasti di jam 3 sore ya. Ya jam 3 sore atau jam 4 kalian bisa kerjain sampai jam 5 sore. Terus untuk tugas tiganya dari jam 6 sampai jam 12 malam gitu. Jadi ini tidak ada namanya apa ya, yang ada di sini nih, hal-hal ini nih bisa udah nggak ada namanya lagi nih, apa tuh nggak ada nama alasannya lagi ya, karena ini udah sesuai dengan standar teman-teman yang anak kelas 12. Dan kelas 12 juga bebannya juga bakal berbeda sama yang GPR. Kalau yang GPR mungkin bebannya bakal lebih berat gitu ya. Nah, untuk dikeluarkan batasnya ini yang apakah dari KKM atau keaktifan, kita melalui keaktifan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lebih dari 1 bulan tidak aktif, itu kita bakal kick ya. Dan kalian kalau misalkan mau gabung lagi, kalian harus daftar lagi melalui form yang ada. Gitu, gitu ya. Yang dan pastinya kita bakal kasih band lah, band untuk gak bisa ngikutin program ini dalam berapa minggu. Kalau misalkan kalian udah keluar ini, tapi kalian pengen masuk lagi, tapi di band dulu selama beberapa minggu, baru kalian bisa masuk lagi ke uh, Cerebrum Bootcamp 2 ini. Dan nanti kita bakal banyak juga uh, apa ya, bakal banyak kegiatan dan bakal banyak surprising, dan kita bakal ngundang juga beberapa pemateri, tapi khusus untuk khusus anak-anak Cerebrum Bootcamp. Nah, mungkin di sini banyak pertanyaan ya, Kak. Aku masih bingung tentang PTN. Apa sih perbedaannya gitu? Apa itu SNBP? Apa itu SNBT? Apakah anak SMK bisa bisa ikutan SNBT atau tidak? Bisa. Jadi saya akan terangin tentang SNBP dan SNBT tersebut. Nah, SNBP ini adalah secara garis besar adalah melalui seleksi masuk PTN melalui jalur undangan atau lewat jalur rapot ya. Jadi ini bersifatnya gacha ya teman-teman, bersifatnya itu hoki-hokian, karena walaupun nilai kalian bagus, capaiannya adalah kalian harus mempunyai nilai yang bagus, 50% itu akademis, 50% non akademis. Jadi non akademisnya itu bisa dari penghargaan kalian lomba ataupun bisa dari ekstra yang lainnya ya. Terus 50%-nya dari pelajaran saintek ataupun sosum. Nah, untuk hal-hal yang tambahannya nanti kita bisa diskusi secara one by one, ataupun nanti kalian bisa diskusi secara bareng di lain sesi ya. Dan untuk terus ada namanya tes SNBT. Nah, tes SNBT ini bisa untuk SMA, MA ataupun SMK ya. Nah, tes SNBT ini kalau misalkan nggak diubah, semoga aja tahun depan nggak diubah ya. Masih sama yang di tahun kayak ini, tahun sekarang. Jadi SNBT itu ada tesnya itu hanya TPS aja. Jadi TPS itu ada PU, PBM, PK, PPU, dan PM, dan literasi Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Jadi itu aja. Nah, dinilai dari apa untuk tes itu? Dari skor. Kalau misalkan skor kalian bagus, jadi nanti setiap kampus itu punya
mempunyai kriteria skor ya rata-rata. Nah, untuk menurut Mince atau menurut kami formula kami, kalian minimalnya mungkin kalian harus memiliki skor di angka 600 seminimal mungkin. Walaupun ada beberapa kampus yang memang bisa nerima di angka 500 ke bawah. Tetapi kalau misalkan mau aman itu di angka 600 ke atas. Ya jadi makanya nanti saya akan tingkat apa tuh akan memprogram kalian bisa sampai 1000 poin apa tuh skor SNBT-nya ya karena nggak ngotak SN apa tuh skor-skor yang kemarin apalagi kedokteran ya dan yang lain-lain gitu. Nah, program ini nggak usah bayar lagi. Jadi teman-teman apa tuh mendapatkan program ini dengan cuma-cuma secara gratis. Kalau mungkin kalau misalkan kita bandingkan dengan yang lain, kalian harus membayar program ini mungkin bisa berjuta-juta, tapi kalian bisa hanya membeli paket Cerebrum yang 1 tahun ataupun yang lebih better yang setahun ya. Sebenarnya kalau yang nggak setahun juga nggak apa-apa, asalkan kan nanti tugasnya ada yang premium, makanya diwajibkan kalian premium gitu. Ya dengan harga 149.000 ya, yang kalian mungkin ada yang dapat 200 mungkin ataupun ada yang dapat 150 ataupun ada yang dapat 120.000, kalian bisa mendapatkan program ini secara gratis tanpa biaya apapun lagi. Semoga apapun apa yang saya berikan ini atau yang kami berikan ini bisa bermanfaat ataupun bisa membawa kalian menuju lebih baik ya, bukan saya sebenarnya bukan hanya menuju PTN yang kalian inginkan tapi menuju yang lebih baik, menuju yang lebih maksimal, menuju menjadi orang yang skill ataupun menjadi orang yang apa ya tidak buta dalam hal segala apapun itu. Itu sih teman-teman. Gimana menurut teman-teman dengan respon ini apakah teman-teman ada keluhan ataupun yang lain-lain? Oh ya ataupun teman-teman mau nanyakan tentang hal per bootcamp-an. Silahkan. Kamu mau nanya terus tugas-tugasnya bootcamp yang kemarin masuk penilaian atau enggak ya kan ini beda pembutuhan. Masuk ya, masuk penilaian. Tetap. Nah, tapi nanti kita akan formulasikan sih. Nah, Kak kalau IPA mau linjur ikut ke Sosum yang Sosum. Boleh-boleh aja. Kalau mau linjur ke Sosum boleh. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa program. Kalau Kak mau nanya kalau misalkan udah ngerjain tugas satu tapi yang kedua nggak gimana? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Asalkan nanti kamu bisa ya nanti nilainya bakal kosong di yang keduanya. Gitu aja. Diusahakan ya. Kalian rajin gitu aja sih. Dan kalau misalkan bolong-bolong gimana kayak sehari nggak ngerjain nggak ya nanti kita bakal monitoring kalau misalkan dihitung ada berapa bolongnya nanti kita akan tegur kenapa nih gitu. Pasti bakal kita bimbing lah intinya kita bakal monitoring gitu. Kalau aku saintek gak kebuka kalau kalau ada tugas saintek gimana ya? Nanti kita coba koordinasiin kamu paket apa. Nanti kalau misalkan paket apanya nggak ada nanti kita bakal bukain gitu programnya. Untuk anak SMK ikut program kelas 12 atau gap year, Kak? Karena anak SMK nggak ada SNBP ya, jadi langsung ke gap year aja. Karena untuk SMK itu nggak ada gap year. Nggak ada namanya SNBP. Kecuali SMK-nya ada SNBP, mana ada sih. Nah, Kak untuk ke fungsi kelas atau kelompok untuk apa ya? Oh ya, nanti ada kelompok, ada kelompok nanti akan dibuat atau dipandu oleh Minbu ya untuk kedepannya gitu. Kadang kayak saya skip atau sunggang itu. Ya, mungkin ini teman-teman bisa aja sih sebenarnya, tapi dalam batas wajar lah dan kalian bisa merekomendasikan atau bisa minta saran ke Minbu ya, karena itu tugasnya. Aku mau tanya juga Kak, aku baru banget join di program ini, jadi aku belum mengerjain KB atau tugas kelompok nih. Belum ada kerjain soalnya aku baru join 2 hari ini. Ya nggak apa-apa. Karena kita mulai kalau yang tahu ya ibarat kata yang udah bulan lalu itu bakal dapat nilai plus aja sih ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak masuk ataupun itu bisa jadi nilai tambahan dari yang bulan lalu. Kak buat rangkuman live class kalau misalkan kita nggak nonton hari ini tapi selalu nonton rekamannya di hari yang berbeda itu ngizin atau ngerjain ya. Yang ngerjain ya kalau misalkan punya banyak kegiatan kalian kan bisa izin ke Minbu ya. Jadi silahkan aja.
Nah, tapi kan kelompoknya waktu itu pernah dibuat kah? Baru lagi kah? Ya pernah dibuat kan ya. Karena waktu itu kan masih ada 150 orang doang ya, tapi kini ini udah nyampe 300-an dan orang-orangnya baru. Jadi nanti bakal apa? Bakal dipisah teman-teman kelompoknya antara anak GPR dan anak kelas 12 karena tugas tugas kelompok dan tugas utamanya bakal berbeda banget gitu di minggu kedua dan keempat rata-rata yang berbeda itu ya. Jadi bakal bakal pisah banget lah ya. Tapi bakal ada gabungnya, bakal ada pisahnya gitu. Jadi jadi bakal apa ya? Bakal beda lah ya. Berarti bikin kelompok baru. Nggak akan bikin ya bakal ada kelompok baru tapi kalian nggak usah bikin. Nanti bakal dikelompokin oleh Minbu ya. Jadi kalian nanti dapat datanya langsung gitu. Berarti yang kelas 13 SMK bisa ikut ke GPR. Ya, bener. Karena yang anak SMK tuh cocok banget yang di GPR banget. Cocok banget. Ya. Vince bagaimana yang dengan penugasan yang pernah ada tapi ditugaskan kembali? Oh, contoh misalkan. Lalu kelompok kemarin dikemanain, Kak? Bubarkan saja. Aku beli 1 tahun tapi banyak yang kekunci itu beli lagi karena harus beli lagi. Mungkin nanti saya bakal bikin kebijakan bagi teman-teman yang ikutan Cerebrum Bootcamp kali ya. Gitu. Nanti mungkin saya bakal aktifkan yang beberapa hal gitu. Karena harusnya dapat segalanya. Gitu. Kalau aku beli paket yang 6 bulan, setelah 6 bulan berarti harus beli paket baru lagi. Iya, benar. Kalau misalkan ya live class di skip terus gimana nggak apa-apa sih. Ya masa kelompok D dibubarin, kelompoknya dibubarin ya nggak apa-apa sih. Buat jadi tempat media belajar juga nggak apa-apa. Sebenarnya itu bisa jadi kelompok gabungan atau kelompok apa ya? Kelompok belajar lah ya. Itu. Kak, kalau itu kelompoknya di bagian hari ini untuk kelompok karena nanti untuk sistem belajar kelompok tuh di minggu kedua ya. Jadi kita mau startingnya dari minggu 1 yang sekarang. Nanti mungkin di minggu pertama ini bakal ada namanya pembagian kelompok. Ya ntar dibagi lagi. Ya, nggak usah bikin grup lah, bebas lah ya mau bikin grup. Nah, fungsinya nanti ada Discord teman-teman. Nanti kalian nggak usah bikin grup. Kalau misalkan mau bikin grup ya silahkan. Kalau yang enggak ya udah. Nanti fungsinya Discord kalian nanti di situ bisa grup apa tuh bikin discuss ataupun nanti kalau mau belajar bareng bersama Minbu nanti mungkin di situ ada Minbu mungkin setiap Senin sampai Jumat di Discord kalau misalnya kalian punya keluhan belajar ataupun keluhan-keluhan yang lainnya atau terutama untuk di pelajaran bahasa Inggris kalian bisa konsultasi ke Minbu secara langsung gitu. Kan kita dikasih materi per subbab. Nah, atau di khusus tidak di atau tidak khususnya PMPK. Nah, kalau materi itu untuk yang hard skill dan soft skill aja ya. Kalau untuk materi yang lain itu hanya melalui live class aja. Yang kayak misalkan Sosum Saintek itu lewat. Mungkin kalau Sosum Saintek kita bakal kasih modul aja sih, bukan modul ya. Itu kita bakal kasih arahan aja gitu untuk minggu ini kalian belajar tentang apa, kak minggu ini kalian tentang belajar apa gitu. Dan untuk soft skill dan hard skill pasti ada materinya gitu. Intinya sih sebenarnya ini program mendisiplinkan kalian sih intinya kayak gitu. Any question lagi? Ya semoga teman-teman dari program ini bisa menjadi orang yang lebih better lah ya gitu. Ya niatan kami teman-teman lolos SNBT ataupun lolos SNBP dengan punya bekal yang banyak. Itu. Amin, amin, amin. Kak izin keluar ada acara dadakan boleh. Ya, amin, amin, amin. Jadi apapun misalkan jadi kita nggak akan kalah, jangan apa tuh, jangan mau kalah ya dengan program-program yang berbayar mahal. Tapi ini murah serasa mahal lah intinya ya. Gitu sih intinya. Kak, kalau nilainya Latsel sama Teonya jelek terus gimana? Nanti kita bimbing dan kita bakal evaluasi. Nanti kan ada namanya evaluasi. Nah, nanti kita bakal evaluasi kenapa nih, kenapa bisa jelek. Karena kan kita bisa tahu kalian bisa jelek dari apa gitu loh, dari mananya. Ya kalau kan makanya kan namanya ada namanya rekap kan namanya ada namanya evaluasi. Nah, itu nanti bakal kita bimbing 100% sampai bisa kayak gitu. Oke, gitu aja sih untuk pembekalan
malam hari ini mungkin saya akan lempar lagi ke Min Zen. Oke, terima kasih teman-teman yang udah pada hadir di sini. Dengan adanya program ini, keinginan besar kita dan juga kalian semoga mencapai titik yang sama ya. Titik kalian itu di kelulusan di SNBT dan SNBP dan titik kesuksesan kita itu kita ingin memberikan sesuatu dan membekali kalian itu dengan kita gak berbicara harga lah, kesampingan harga, kita pengen ngasih sesuatu buat kalian dengan syarat kalian mengerjakannya dengan benar-benar ya, kalian sungguh-sungguh, kalian rajin, kalian bisa ketika kalian punya masalah ya, yang punya masalah waktunya gini, kita udah kasih tenggat waktu yang sangat lebar ya, cukup lebar, malah sangat lebar, itu sangat leluasa waktunya dari tugas satu, tugas dua, tugas tiga, udah disesuaikan ya, udah disesuaikan dan udah diperhitungkan. Nah, selebihnya bagaimana? Nah, oleh karena itu kita juga pengen ngajarin kalian tentang problem solving dan skill-skill lainnya. Karena itu akan menjadi bekal untuk kalian ya di dunia selanjutnya. Ya, seperti itu. Dunia selanjutnya itu bukan dunia alam gaib ya, maksudnya dunia setelah lulus sekolah di SMA. Seperti itu, teman-teman. Well, any question? Yang mau curhat sama Minbu tentang kehidupannya, kayak tadi mau konseling, kayak misalkan teh ada kak ada problem ini nih, gimana ya menurut kakak? Oke, buat grup udah udah keburu nyaman. Oke, untuk grup itu kan tugas saya yang info locker. Masih sekolah aku udah info locker. Oke, satu-satu ya. Nanti saya cerita pengalaman gapir saya. Nah, untuk kelompok, untuk kelompok itu saya mempunyai skema skenario. Ya, untuk grup kelompok itu saya mempunyai skenario. Yang pertama, saya tuh pengen kalian itu nyaman dengan teman grup sekelompok kalian, ya. Yang pertama itu kenyamanan. Ketika kalian nyaman dengan teman kalian, kalian bisa belajar bareng, kalian bisa berkembang bareng, berkembang sama-sama. Ketika kalian menemukan teman yang pas sama kalian. Yes, udah nyaman banget. Nah, yang kedua itu saya ingin kalian melatih soft skill kalian dalam berinteraksi, ya. Oke, dengerin dulu. Saya ingin melatih saya ingin melatih kalian untuk berinteraksi. Nah, maka dari itu skenario yang paling memungkinkan ya buat saya umumkan untuk pembagian grup itu, saya akan menugaskan kalian untuk mencari teman yang pas buat kalian untuk menjadi teman satu grup per berapa orang seperti itu ya. Nanti untuk masalah grup, saya ingin memprioritaskan yang pertama itu tadi kenyamanan, yang kedua itu adalah interaksi, ya, kayak seperti itu. Poin dari grup. Nah, pengalaman gap year, yes, saya juga pernah gap year teman-teman. Saya gap year 1 tahun 2019. Waktu itu saya tidak lulus SNBT yang waktu itu SNM ya, SNM, dan saya gak ikutan SBM. Saya gak ikutan SBM juga. Dan itu waktu sedang galau-galaunya, takut. Bener-bener takut gak sih kalian kalau misalkan gak keterima kuliah di mana-mana? Takut kan? Yes, waktu itu bener-bener takut gak kuliah kemana-mana. Akhirnya ikut program sana sini. Salah satunya itu program ikut
program hafalan ya. Kebetulan dari keluarga juga cukup religius, jadi nyuruhnya udah ikut program hafalan aja. Ikut program hafalan dan akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti program pelatihan tutor bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare. Selama 1 tahun saya belajar bahasa Inggris Pare, gak pulang-pulang. Pulang cuma 2 kali. Yes, di Kediri. Saya 1 tahun di Kediri, di Pare ya, Kampung Inggris. Saya 1 tahun di sana gak pulang-pulang, Lebaran pun gak pulang. Saya pulang cuma 2 kali. Yang pertama itu waktu Lebaran Idul Fitri ya. Yang kedua itu waktu kelulusan. Udah itu aja. What did I do there? Saya ngapain aja di sana? Saya memformulasikan Cerebrum Bootcamp ini agar bisa menjadi seproduktif itu, se-worth it itu untuk kalian belajar gitu ya. Ini tuh termasuk salah satu cita-cita saya yang pengen bikin kursusan di mana kursusan itu bisa mengajarkan banyak hal sebagai bekal kalian dalam menjalani hidup. Seperti itu ya. Ini tuh benar-benar multi knowledge yang ingin saya sampaikan di Cerebrum Bootcamp ini. Kalau kalian mengeluhkan pusing dan padat jadwalnya sama sama saya juga pernah mengalami itu di kelas 12 ya, di kelas 12. Tapi mungkin sayangnya dulu waktu saya kelas 12 itu lebih banyak mainnya ya. Jadi bodoh amat dengan pelajaran-pelajaran dan akhirnya nyesel di akhir, bingung kan mau kuliah di mana. Akhirnya saya ke Pare 1 tahun. Nah, di sanalah waktu perjuangan saya dimulai. Kalian di Pare mulai kelas dari jam berapa? Saya dulu di Pare bangun subuh itu bukan subuh, itu jam 3. Jam 3 ngapain? Nyapu halaman. Masya Allah. Ini serius, I swear. Jam 3 subuh nyapu halaman masih gelap. Masih gelap nyapu halaman. Nyiram tanaman. Ya, emang kayak mondok. Ditemenin Kunti. Temenin Kunti sudah nyapu halaman, mandi, terus tuh tahajud, beres tahajud, itu sholat subuh. Sudah sholat subuh itu ada tadarus. Habis itu baru kelas sesudah sholat subuh itu jam 5. Kelas pertama itu jam 5 sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 7 istirahat. Kita sholat duha dulu. Beres sholat duha baru sarapan. Beres sholat duha itu ada kelas 3 jam. Ada 3 jam kelas ya, maksudnya ada 3 jam kelas. Jam 8 sampai jam 9, 9 sampai 10, 10, 8, 9, 9, 10 sampai jam 11. Sampai setengah 12-an lah. Pokoknya ada 3 mata pelajaran di setelah sholat duha itu. Habis itu istirahat dari zuhur sampai asar itu saya istirahat di sana. Waktu itu saya gak istirahat, literally gak istirahat. Terus saya ngapain? Dulu saya genut kayak sekarang genut. Tapi dulu itu punya punya motivasi karena dulu tuh punya pacar. Saya punya pacar orang Jakarta, udah jadi mantan ya. Jadi kan LDR tuh, LDR saya di Kediri, dia di Jakarta. Pokoknya pengen deh ketemuan, nanti ketemuan tuh udah pangling. Weh, Zen sudah berbeda, makin glow up gitu kan. Kalian juga pengen kan glow up. Nah, kayak gitu. Akhirnya setiap 3 bulan pertama itu di siang hari saya lari, saya olahraga, sedang berenang juga. Dan akhirnya saya turun berat badan dari 66 kilo ke 55 kilo. Itu tapi sekarang aduh udah tembem lagi pipinya. Pipinya udah gede lagi. Spill lembaga, spill gak ya? Nah, untuk lembaga di Kampung Inggris Pare itu ada banyak
bukan di titik nol. Pokoknya kursusan Minbu itu kursusan eh underdog, bukan underdog apa ya? Yang underestimate ya, gak terlalu kepada, padahal kursusan Minbu itu salah satu kursusan terbesar di Pare. Padahal tapi jarang ada yang tahu. Ya jarang ada yang tahu kursusan di sana. Nah, daripada kalian jauh-jauh di Pare, makanya saya bawain apa yang dulu saya belajar di Pare, saya bawain di Cerebrum Bootcamp ini. Seperti itu. Kalian memotong harga, ongkos, memotong harga camp, memotong biaya hidup. Kalian tinggal diam di rumah, belajar seperti itu. Karena ya banyak saving dan cost-nya yang harus dipertimbangkan di Pare. Dulu di Pare sambil belajar UTBK juga gak Minggu. Nah, dulu waktu di Pare saya saya fokus dalam belajar bahasa Inggris. Emang saya belajar bahasa Inggris 1 tahun, apakah bisa menjamin bisa? Belum tentu teman-teman. Belajar bahasa Inggris itu tetap gimana orangnya. Saya belajar bahasa Inggris sebenarnya 3 bulan itu udah bisa ngomong, udah ngomong basic. Di 6 bulan itu saya udah bisa ngajar. 1 tahun saya udah ngajar ke keluar kota. Saya ngajar di Yogyakarta, Indramayu, di Tasik juga. Terus saya ngajar juga di program internalnya. Nah, sa- salah satu yang saya ambil itu, ketika kalian pengen belajar sesuatu, itu harus fokus. Makanya tadi kenapa di jadwal itu pelajaran SNBT itu diulang. PU, PKPM, terus besoknya PU, PKPM lagi. Ya, silakan. Karena kenapa? Karena kita itu butuh pengulangan untuk bisa memahami pelajaran. Permasalahan di pendidikan kita itu, kita belajar misalkan di sekolah berapa pelajaran? 7 atau 5 pelajaran. Yang kita bisa temui itu pelajaran itu tuh cuma seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Kalian baru juga dikenalin, udah lupa lagi kemarin belajar apa gitu ta. Nah, makanya salah satu kunci belajar itu bisa dan membuahkan hasil itu repetition, pengulangan, ya. Makanya kayak tadi materinya itu si pelajarannya itu didabelkan, digandakan, karena yang pertama itu pengenalan, yang keduanya itu pemahaman. Terus baru ada TO kayak gitu. Teman saya ada yang 1 tahun di Pare, satu angkatan sama saya. Apakah dia bisa bahasa Inggris? Tidak, teman-teman. Karena dia belajarnya tidak sungguh-sungguh, karena kurikulumnya udah bagus, kegiatannya udah bagus, dia belajarnya gak bener, akhirnya loss, biaya hangus, uang makan, uang pendidikan, dan lain sebagainya hangus, dan nol, hasilnya nol, titik titik nol, kembali titik nol. Nah, makanya saya pengen kalian itu belajar di sini tuh lebih fokus di Cerebrum Bootcamp, ya. Fokus mana yang kalian pengen pelajari itu, kalian pengen bisa pelajari di sana, repetition, ulangin lagi. Kalau misalkan ada yang pernah ditugaskan, cobain lagi, cobain lagi. Sekarang sama yang kemarin lebih bagus gak? Saya dulu, saya dulu waktu di Pare itu ujian itu setiap hari Sabtu. Seminggu sekali itu pasti ada ujian. Ujian besar. Ujian materi selama yang dari seminggu itu disampaikan, terus diujianin dari vocab, grammar, dan lain sebagainya itu diujiin lagi. Minggu depan ujian lagi, minggu depan ujian lagi. Sudah 1 bulan ada ujian besar lagi. Kayak gitu. Yes, I did my own struggle. So it's your turn to do your own struggle. Yes, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa jadi motivasi penyemangat dari kalian. Waktunya kita berdarah-darah agar kita mempunyai bekal di
masa yang akan datang. Ya, welcome to Cerebrum Bootcamp. Kita akan belajar bareng-bareng, kita akan seru-seruan bareng-bareng, dan kita juga akan eh ya belajar bareng-bareng. Pokoknya kita sama-sama bareng-bareng deh ya. You will get in touch with me. That's all teman-teman. Kira-kira masih ada yang mau ditanyain? Bisa gak ya belajar UTBK sambil belajar gambar juga buat persiapan bikin portofolio? Bisa, menurut saya bisa. Eh, kamu Fani ya? Fani itu yang pelin itu bukan sih? Nah, bisa, menurut saya bisa karena kenapa? Kalau Fani bisa belajar nih UTBK fokus di waktu jam sekian sampai jam sekian belajar UTBK. Ketika kalian butuh butuh ketika kamu butuh ngebalikin mood udah males nih belajar UTBK. Nah, coba kamu gambar buat literasi bahasa Inggris. Jadi gambar itu sebagai naikin buat ya mood booster kamu gitu tak. Ketika kamu udah jenuh di UTBK ngegambar, oh mood udah naik lagi, UTBK lagi. Ya, biar nge-refresh otaknya. Minbu jadwal diskon dijadwalkan atau gimana ya? Ya, nanti kita akan dijadwalkan ya. Terlebih untuk anak-anak gap year, bakal sering diskon bersama saya. Nanti akan ada jadwalnya ya. Termasuk anak SMA juga pasti dapat jadwalnya di sekolah di Discord. Tips and trick ningkatin skill vocab buat literasi bahasa Inggris. Nah, salah satu tips and trick saya di literasi bahasa Inggris, teman saya itu ada orangnya kutu buku, benar-benar kutu buku. Dia itu suka debat sama tutornya, suka debat sama tutornya. Sir, menurut buku ini di buku ini, wah dia benar-benar kutu buku banget, tapi keren, dia keren. Saya bisa menyaingi dia. Dengan caranya gimana? Eh, dia tuh gak pernah menjadi the most active speaker. Sedangkan saya 2 kali berturut-turut itu menjadi the most active speaker di satu angkatan. Sedangkan dia itu dikalahin buat saya. Padahal saya baca buku ya normal gitu tah. Nah, how kalian punya Twitter, kalian punya handphone, kalian punya aplikasi sosial media kan? Yang saya lakukan itu di Twitter saya follow-follow channel yang saya sukai dari luar negeri. Contohnya Nat Geo. Saya waktu itu masih ingat nge coba ngetranslatein eh, artikel Nat Geo tentang anak harimau. Saran buku bacaan dong Min. Buku bacaannya buku bacaan lima, buku bacaan ringan atau buku bacaan pelajaran bahasa Inggris. Jadi tipsnya kalian punya sosial media, kalian manfaatkan sebaik mungkin ya. Contoh kalian suka ngelewat nih di Instagram kalian suka ada postingan dari Vogue Media apa sih? Vogue apa? Vogue aktif. Ya, ya Vogue aktif. Ya, yes. Nah, kan captionnya Vogue aktif tuh suka pakai bahasa Inggris kan? Nah, coba kalian copy itu, terus coba kalian analisis mana yang kalian belum tahu, vocabulary-nya mana, ini apa, ini apa, kayak gitu. Terus waktu saya libur juga, salah satunya buat ningkatin skill vocabulary, saya di waktu libur itu kadang menyendiri, ya ada sisi introvertnya juga lah dikit. Menyendiri ngapain? Bukan ngerokok, tapi saya buka kamus, literally buka kamus, saya buka kamus, terus saya buka random,
random mana aja bagian A B sampai Z saya buka, terus saya cari oh ini terus bakal mancing kalian, mancing penasaran kalian, oh bahasa Inggrisnya ini apa ya, bahasa Inggrisnya ini apa ya, akhirnya kalian cari terus kalian tulis. Gak cukup dicari dan ditulis aja, tetap harus ngapalin. Saya teman-teman, saya ngebiasain ABCD itu sampai di WC itu latihan A B C D E F G A I J K J K, tongue twister ya, sampai latihan tongue twister itu di WC sambil buang air ya, sambil tongue twister A I Y Y Z K Q I Y R kayak gitu, sampai yang paling mudah itu ini, coba spell your own name ya, coba spelling nama kalian. Zain, Zain kayak gitu. Yes, intinya membiasakan repetition, terus rajin buka-buka, memanfaatkan yang kalian punya. Saran buku bacaan ini one of my favorite book. Kalian bacaannya ringan, buku bacaannya ringan. Ini buku bacaannya originalnya itu bahasa Perancis kalau nggak salah. Tapi kalian bisa jadi bahan pelajaran. Saya tulisin ya, saya ketik di sini judulnya Le Petit Prince. Ada yang pernah baca Le Petit Prince? Itu buku favorit saya. Yes, Pangeran Kecil. Ada yang pernah baca Pangeran Kecil? Naura udah pernah baca. Itu salah satu buku favorit saya karena dia menyuguhkan point of view dari anak kecil eh, yang polos, yang pure, yang murni, tidak tercemari oleh dogma atau tidak tercemari oleh lain hal sebagai orang-orang dewasa pada umumnya. Jadi kita bisa lihat point of view dari anak kecil kayak gitu. Itu bagus. Coba kalian cari Le Petit Prince tapi yang dalam bahasa Inggris. Masih ringan kok, itu bacanya masih ringan. Kalau enggak yang mau bahasa Inggris tapi rada berat, yang Paulo Coelho, Minbo aku kalau aku install aplikasi Cake, di situ bisa belajar melalui percakapan dan ada artinya juga. Boleh, bagus juga. Saya dulu juga suka nginstal aplikasi belajar bahasa Inggris di sana, lupa lagi ya 2019 nama aplikasinya apa. Tapi sekarang pasti lebih banyak lah, lebih beragam. Jadi pakai Duolingo boleh. Saya gak pernah coba pakai Duolingo karena udah bisa ya, ngapain juga ya. Kayak gitu. Jadi si aplikasinya ada game kayak game vocabulary kayak gitu. Banyak, cobain aja aplikasi-aplikasi itu. Saya juga dulu pakai kayak gitu. Selain dari website, terus saya artikel, saya coba terjemahin artikel, saya nggak tahu saya artinya apa. Intinya biar memancing sesuatu itu, lakuin yang kalian suka. Saya contohnya saya suka binatang, makanya saya suka kepoin binatang. Saya pernah mikir gajah punya gigi gak ya? Shock, gajah punya gigi gak, teman-teman? Nah, karena saya penasaran sama gigi gajah, akhirnya saya searching di Nat Geo, bahwa terus di sana ada artikel bahwa nunjukin gajah itu dipodons. Dia itu sama kayak manusia kalau nggak salah ya. Tumbuh gigi tumbuh giginya itu 2 kali kalau nggak salah, seperti itu. Kalau hiu kan berkali-kali.
Kayak si Arlong itu kan, si Arlong habis gigit Luffy, giginya copot terus tumbuh lagi. That's all, maybe everyone. Kalau ada pertanyaan lagi, nanti bisa ditanyain di chat pribadi atau di lain waktu, oke? Semangat terus belajarnya, dan juga kita harus sungguh-sungguh. Kita harus fokus, kita harus sungguh-sungguh agar bisa mencapai tujuan kita. That's all, teman-teman. Silakan teman-teman bisa melanjutkan kembali aktivitas kalian. Udah jam 8. Sehat selalu juga, Andi, Nadia. Yeah, thank you. Thank you so much. It's my pleasure. See you. See you guys. You're most welcome, everyone. See you next time. See you.